obrolan tentang kebijakan dan konsistensi masyarakat lokal dalam hal melindungi air, udara, dan tanah untuk hajat atau kebutuhan masyarakat sederhana, terutama yang miskin. Ini dimaksudkan untuk berbagi inspirasi yang baik. Selamat menimba inspirasi baiknya. Investor itu nanti akan menggunakan banyak air dan seterusnya. Jangan silau oleh bungkus. Yang namanya investor itu kan datang ke sini untuk mencari uang. Iya, benar. Entah investor di bidang pariwisata, entah investor di bidang yang lain. Yang namanya investor itu menanamkan atau menggunakan modal di situ untuk mencari uang, bukan untuk sosial, bukan untuk rekreasi. Ininya alami gitu lah, Mak. Jadi ke wisata-wisata alam. Yang namanya wisata begitu, nanti kan bikin kolam renang, bikin ini, bikin itu. Apapun nanti akan menggunakan banyak air. Iya. Air, apalagi banyak sumber di situ ya. Ya iya kan, air itu bisa untuk kolam hias, bisa untuk kolam renang, bisa untuk cuci kaki. Belum lagi nanti ada banyak warung yang setiap warung juga butuh air dan seterusnya. Puncak lagi adanya ya. Makanya harus cermat, Pak. Bapak bilang airnya sekarang tekor. Iya. Padahal belum lama diberi hujan banyak. Ini sekarang. Maka saya ingatkan lagi, Pak. Orang bisa menahan diri untuk tidak makan. Tapi orang nggak bisa menahan diri untuk tidak minum. Ingat, air itu menjadi kebutuhan dasar semua makhluk tak terkecuali masyarakat. Dan masyarakat di sini itu kan banyak yang miskin. Syukur bahwa kita yang miskin ini oleh Tuhan diberi air meskipun tidak banyak. Nah, sekarang kalau pemberian Tuhan air itu enggak dirawat oleh kita, itu nanti akan diambil dengan cara dibeli atau apa, dengan kekuatan uang. Jadi harus berpikir ke sana, Pak. Jangan silau oleh wadah. Apapun wadahnya, kalau itu adalah usaha bisnis dan bukan usaha sosial, pasti nantinya dia akan memerlukan air jauh lebih banyak. Berarti cocok sini tuh seperti kebun binatang baru cocok ya, ya? Hah? Kebun binatang Baru cocok kalau apapun, tetapi itu dilakukan oleh orang dalam. Iya. Bukan oleh orang luar. Iya. Lama tinggal dulu. Kelak. Apa? Kesini dulu. Nanti kesini lagi ya, Pak ya? Iya, iya. Iya. Nanti kesini lagi. Ini juga ngobrol untuk kepentingan Bapak soalnya. Ya. Itu Pak dipikir, Pak. Ingat, Pak. Kita berhadapan dengan investor. Dan investor itu biasanya juga punya ahli lobby. Ahli lobby. Betul, ada. Pasti ada. Nah, berarti di Talab ini cocoknya dengan apa? Cocoknya satu. Cocoknya yang penting adalah dengan tenaga setempat. Sumber daya manusianya setempat. Ya, sumber daya setempat. Karena apa? Kalau sumber daya setempat mau berbuat sesuatu, termasuk dalamnya mau menggunakan air dan sesuatu, itu yang dipikirkan adalah saudara sekampung. Iya. Kalau untuk ini pengembangan kampung nama semacam ya alami lah. Sederhana, Pak. Talap ini ya satu sekarang talap ini belum tercemar oleh limbah Iya. ternak. Belum.
air belum tercemar, Masih murni. tanah belum tercemar, udara belum tercemar. Nah, bagaimana ini dibentengi? Iya. Dibentengi supaya di kawasan ini tetap terawat. Iya. Antisipasi, jangan sampai karena kita lengah, nanti dalam perjalanan di sini ada orang yang pelihara ternak Iya, betul. di kawasan pemukiman. Makanya saya beri pegangan dulu, Pak. Kita harus antisipasi. Bagaimanapun mencegah itu masih lebih mudah. Jadi satu antisipasinya itu adalah kita harus menciptakan sebuah kebijakan, membuat sebuah kebijakan supaya di kawasan sini jangan ada yang mulai pelihara ternak. Iya. Kemarin kita sudah mulai kecolongan, ya kan? Itu menjadi pelajaran. Iya. Jangan sampai nanti ada yang seperti itu lagi. Betul. Itu Rama. Saya mulai dari yang sangat sederhana, Pak, tapi ini dampaknya besar. Iya. Ya, jadi masyarakat di sini harus membuat kebijakan supaya jangan sampai ada orang yang mulai memelihara ternak meskipun di kawasan sendiri. Iya. Udara itu kan mengalir. Kalau saya bikin masakan, saya bisa mengusahakan supaya masakan saya tidak mengalir ke yang lain. Tapi udara itu kan nggak bisa di-stop. Iya. Itu masalahnya. Betul. Belum lagi kalau nanti dia buang limbah. Satu itu, Pak. Betul. Satu membuat itu jangan sampai sudah ada pengalaman. Jangan sampai nanti orang buta kok jatuh di lubang yang sama. Iya. Itu satu. Lalu yang kedua itu kembali air. Air yang kita rawat selama ini makin hari makin terasa bermanfaatnya toh. Iya. Tadi ada sharing, Pak Abun sharing, Pak Karbun sharing. Airnya sekarang mulai kurang. Iya. Bahwa air itu akan kurang masih akan berlangsung terus. Karena yang mengkonsumsi banyak tapi juga resapan kan makin sedikit. Nah, kita itu kan mencoba memperlambat penyusutan air itu. Maka air yang ada itu sekarang harus lebih intensif. Betul. Yang penting itu kan konsistensi merawat air yang dibutuhkan oleh semua makhluk termasuk orang miskin di sini. Iya. Jangan sampai nanti suatu ketika orang miskin harus membeli air. Ya, menghindari itu Rama. Betul. Ada begitu banyak orang miskin yang mana di situ ada sumber air tapi dia kok harus membeli. Karena apa? Karena ada investor yang masuk. Investor masuk itu bisa lewat proyek apapun, bisa proyek seakan-akan ini proyek pariwisata, ini proyek untuk menambah jumlah tenaga kerja, apapun mereknya, kalau itu adalah bisnis. Iya. Namanya bisnis itu utama bukan membela orang miskin. Iya. Namanya bisnis itu mencari untung. Cari untung Rama, betul. Maka yang dipikirkan nomor satu itu adalah apa yang bisa diberdayakan oleh masyarakat sini. Bukan orang luar, bukan. Tapi apa yang bisa diberdayakan oleh masyarakat sini. Nomor satu tadi, supaya udara, tanah, air yang mengalir itu jangan nanti tercemar. Iya. Saya lihat di sini itu kan masih ada banyak sungai. Iya. Ada beberapa. Di sana saya lihat ada sungai masih bersih. Ada berapa sungai itu coba? 3. Ada 3 ternyata. Yang saya ketahui ada 3 sungai dan cukup besar. Lalu kemudian yang parit itu. Iya. Kita belajar di pengalaman, Pak. Ada begitu banyak sekarang ini air yang tercemar karena digunakan untuk membuang limbah. Iya. Ada limbah rumah tangga, ada limbah ternak, ada limbah industri. Iya. Kita belajar, Pak. Maka tugas kita ini adalah konsisten. Menciptakan sebuah kebijakan. Jangan sampai yang sekarang ini bersih karena kita nggak punya kebijakan,
nantinya itu akan tercemar. Iya. Jadi jangan membuat kebijakan hanya untuk melindungi manusia. Sungai itu juga butuh kebijakan untuk dilindungi. Supaya tetap bersih. Maka yang paling mudah yang nggak ada duitnya ini Pak. Saya usul yang nggak ada duitnya dulu. Masyarakat sini harus membuat kebijakan untuk melindungi udara yang masih bersih, tanah yang masih bersih, yang belum ada limbah ternak. Betul. Yang kedua, juga harus membuat kebijakan yang melindungi bersihnya sungai. Sungai di sini masih bersih. Harus dibuat kebijakan. Soalnya kalau sudah mulai kena limbah, nanti nggak ada yang menegur. Jadi pertama itu kebijakan, Pak. Kita harus membuat konstitusi, istilahnya undang-undang, supaya nanti kalau ada orang berbuat, ada pakemnya. Jangan sampai sini kecolongan. Belum lama kan, sudah ada pengalaman. Kalau mau melihat lebih luas lagi, ada lebih banyak lagi. Kita tuh sudah cukup untuk belajar kok. Sudah cukup. Nah, ini sekarang yang kedua, kebijakan itu juga antara lain berbicara soal pentingnya konsistensi. Halo. Nyandak naon eta? Itu Pak. Iya. Jangan main-main Pak. Jangan main-main. Jangan mengabaikan yang saya sampaikan ini Pak. Iya, betul. Memang mesti itu. Jadi tadi Pak, harus juga ada kebijakan untuk menjaga supaya ada konsistensi yang sifatnya rutin terhadap pemeliharaan. Jangan sampai kecolongan. Betul. Yang saya lihat orang sini itu kalau sudah kecolongan itu susah. Kita melarang. Susah untuk melarang, nggak enak dan seterusnya. Iya, Maka lebih baik jangan sampai kecolongan. betul. Dan saya sampaikan, ini nggak ada biaya. Iya. Yang penting itu kampung sini, warga sini, masyarakat sini harus sendiri membuat kebijakan, membuat konstitusi untuk melindungi yang selama ini bagus dan dinikmati, terutama hal-hal yang menyangkut hajat banyak orang. Sekarang ada begitu banyak hajat banyak orang, tapi tidak dikuasai negara, tapi dikuasai pembisnis. Betul, ujung-ujungnya kan gitu. Jadi kerugian masyarakat. Ya. Nah, lalu kemudian juga tadi Pak, saya yakin bahwa warga sini itu sebenarnya bisa berdaya, dan itu kan lapangan pekerjaan. Iya. Bisa berdaya menciptakan lapangan pekerjaan untuk dirinya sendiri. Tapi belajar dari para pengusaha besar, nggak ada pengusaha besar yang tiba-tiba. Betul. Semua itu dimulai dari yang sederhana. Nanam cabai di halaman dulu, pemanfaatan lahan rumah dulu. Tuh, udah mulai saya ini singgung-singgung tuh. Wah, nih jagoan kita. Tuhan memberkati Pak. Ini punya bahan obrolan yang kelihatannya ini Pak Husain harus ikut. Sini Pak. Jagoan kita nih, andalan kita nih. Andalan gereja di masyarakat Pak. Ini jagoan gereja di masyarakat. Amin.